Saya berharap kali lagi, Pak Jokowi, saya berpesan, Pak Jokowi tidak membutuhkan kita, tapi PSI membutuhkan Pak Jokowi. Untuk itu, semua kader PSI harus berani berdiri barisan terdepan untuk menjaga kehormatan Pak Jokowi. Selama ini Pak Jokowi dikuyu-kuyu, tidak ada kader PSI yang berani berbicara. Semua takut, semua dia membeok. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Kalau kita mengaku sebagai kader, kita mengaku Pak Jokowi sebagai panutan kita, maka kita harus berdiri di garis terdepan untuk menjaga kehormatan beliau. Setuju? Ketika Ahmad Ali bergabung dengan Nasdem dan kemudian menjadi bagian dari PSI adalah peristiwa politik yang menjadi penting sebenarnya untuk semacam pengingat bagi kita bahwa berpolitik di kita itu memang tidak perlu ngotot-ngotot amat, tidak perlu gontok-gontokan amat, tidak perlu terlampau hitam dan putih melihat persoalan apapun secara terbuka. Meski kita akui ada partai politik tertentu, ada kader-kader tertentu yang menganggap bahwa kaderisasi, rekrutmen itu dilakukan secara ketat dan tentu saja seleksinya itu tidak main-main. Tapi yang semacam ini sudah tidak terlampau banyak di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pindahnya Ahmad Ali yang sebelumnya merupakan politisi Nasdem dan kini bergabung dengan PSI menjadi salah satu isu politik yang cukup menarik untuk kita bicarakan hari ini, karena pindahnya Ahmad Ali ini cukup viral, menjadi pergunjingan publik yang tidak berkesudahan dan yang paling penting mendapatkan respon yang cukup beragam dari berbagai kalangan. Inilah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang menarik untuk kita bicarakan. Kemarin seperti kita tahu, Ahmad Ali telah diumumkan sekaligus dilantik oleh PSI sebagai ketua harian PSI. Ini adalah posisi yang cukup strategis, bukan posisi kaleng-kaleng. Itu artinya apa? Ahmad Ali bagi PSI hari ini adalah sosok yang pastinya cukup diandalkan bagaimana membawa partai ini menjadi partai yang besar, partai yang kompetitif, bisa bersaing dengan partai-partai yang lain, dan minimal di 2029 nanti PSI itu menjadi partai yang lolos ke parlemen untuk yang pertama kalinya. Inilah yang saya sebut sebagai isu politik dan menarik untuk kita bicarakan. Lalu apa yang kemudian kita bisa maknai? Apa yang kemudian kita bisa petik dari pindahnya Ahmad Ali yang sebelumnya merupakan petinggi Nasdem dan bergabung dengan PSI pertama? Ini tentu bukan pertama kalinya di negara ini ada politisi pindah dari satu partai ke partai yang lain. Begitu banyak di negara ini, politisi-politisi itu begitu mudah untuk pindah dari satu perahu ke perahu yang lain. Saya tidak perlu menyebut mereka itu satu persatu karena cukup panjang, dan kalau dibikinkan makalah dan bukunya ya nggak cukup lah. Hanya sebatas sehalaman, dua halaman. Banyak saya kira politisi di negara ini mudah untuk loncat dari satu pagar ke pagar yang lain, baik di level nasional, level provinsi, kabupaten, dan kota. Yang viral itu tentu adalah politisi-politisi yang ada di level nasional, karena dia itu pastinya terkenal dan sudah menjadi elit. Sementara kita tahu juga begitu banyak sebenarnya politisi-politisi antar partai, provinsi, kabupaten, dan kota sering pindah ke lain tempat. Inilah yang saya sebut bahwa bagaimana memang sistem kaderisasi dan rekrutmen partai politik di Indonesia itu adalah sangat longgar, sangat terbuka, dan mungkin sangat cair. Jadi tidak perlu membutuhkan proses yang cukup ketat, tidak perlu membutuhkan rekrutmen dan kaderisasi yang berjenjang dan cukup jelimet. Tidak. Di Indonesia, sepanjang dia itu politisi, dianggap memiliki kapasitas, kompetensi, memiliki rekam jejak, dan yang paling penting adalah memiliki modal sosial, modal kapital, bergabung dengan partai manapun, dia pastinya akan diterima dan pastinya akan mendapatkan posisi-posisi yang cukup strategis. Jadi bagi saya ini adalah semacam cacat bawaan dalam sistem multi partai di Indonesia. Kalau di negara-negara maju, kita membayangkan misalnya seperti di Amerika, politisi Demokrat pindah ke Partai Republik itu agak rumit. Itu kan semacam hal-hal yang sifatnya horor dan menyeramkan. Tapi di Indonesia karena partainya banyak, ya hari ini partai A, besok bisa partai B, besoknya lagi bisa partai C, itu biasa. Ini menegaskan bagaimana ideologisasi, visi misi, rekrutmen, kemudian program kerja partai bagi kader-kadernya itu tidak terlampau mengikat. Tapi sebaliknya yang terjadi, longgar selonggar-longgarnya. Jadi kader partai bisa pindah kapanpun ke partai yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu yang menarik adalah pidato politik yang disampaikan oleh Ahmad Ali sesaat setelah dilantik sebagai ketua harian. Ahmad Ali meminta semacam instruksi kepada kader-kader PSI untuk pasang badan, terutama untuk pasang badan ketika kritikan-kritikan dan serangan-serangan itu terus
mengarah ke Jokowi dan keluarga besarnya. Ini tentu pertama kalinya bagaimana PSI secara terbuka meminta kepada seluruh kadernya untuk tidak malu-malu, untuk tidak sungkan-sungkan, untuk tidak takut-takut membela 100% jika ada serangan-serangan politik mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Inilah yang saya sebut sebagai variabel yang kedua, karena Ahmad Ali sekalipun baru bergabung dengan PSI didapuk sebagai ketua harian meminta kepada kader PSI di seluruh Indonesia untuk melawan siapapun mereka yang terus-menerus memberikan serangan-serangan ke Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Ini tentu semacam instruksi bahwa di kemudian hari dan di masa-masa yang akan datang, kalau ada kritik-kritik apapun, serangan-serangan apapun kepada Pak Jokowi, ya tentu PSI akan pasang badan, dan mereka itu adalah sebagai sebuah partai yang akan selalu membersamai Jokowi untuk selamanya, karena kita tahu Jokowi itu dianggap imam besar bagi PSI. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu PSI mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah orkestrasi, kiblat politik, dan yang paling penting adalah denyut nadi kehidupan bagaimana partai ini bisa menjadi partai yang hingga saat ini masih terus ada dan terus berkembang. Wajar kalau kemudian pertama kalinya Ahmad Ali itu mengatakan, meminta kepada kader PSI, pasang badan, jangan pernah takut, jangan pernah malu-malu untuk memberikan pembelaan ke Pak Jokowi, terutama ketika Jokowi itu diserang oleh orang-orang yang selama ini dianggap sebagai orang yang tidak pernah suka dan orang yang selalu membenci Jokowi. Bagi saya ini cukup menarik, karena sebelumnya kita tidak pernah mendengarkan ada elit-elit PSI itu ngomong begitu. Baru ketika Ahmad Ali, mantan politisi Nasdem, saat ini menjadi ketua harian PSI, meminta kepada PSI untuk membela Jokowi. Nah, yang ketiga, ini bagi saya tidak kalah menariknya. Kita tahu bahwa Ahmad Ali itu adalah orang yang sangat dekat dengan Anies Baswedan, calon presiden Republik Indonesia waktu Pilpres 2024 yang lalu. Bahkan kalau kita membaca struktur tim pemenangan Anies Baswedan Muhaimin atau yang disebut dengan Timnas Amin, posisi Ahmad Ali itu adalah head coach namanya, semacam kepala pelatih dari struktur pengurus terkait dengan tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Apa yang menarik untuk kita bicarakan, kita tahu dari dulu kan publik selalu memperdebatkan dan bahkan mempertentangkan bagaimana Jokowi dengan Anies Baswedan adalah sosok yang saya kira saling berhadap-hadapan. Sebut saja keduanya adalah rival politik yang dalam banyak hal sepertinya agak sulit untuk bisa disatukan. Pertanyaannya adalah, ini Ahmad Ali, orang yang bahkan dikenal sebagai orang yang pertama kalinya memproyeksikan Anies untuk diusung sebagai calon presiden, diusung oleh Nasdem dan kemudian diusung oleh PKB dan PKS waktu Pilpres 2024 yang lalu. Bagaimana mungkin orang kepercayaan Anies, promotor Anies maju Pilpres, dan saat ini menjadi orang penting, orang kepercayaan PSI, ketua harian, dan kita tahu PSI itu adalah partai yang sangat identik dengan Jokowi. Makanya saya selalu mengatakan politik di kita itu cair dan meleleh. Jangan melihat segala sesuatu itu hitam dan putih. Oh, ini nggak boleh, ini nggak bisa. Hari ini benci orang mati-matian. Ingat loh, siapa yang bisa menjamin besok-besok itu bisa cinta setengah mati? Oleh karena itu, kalau melihat sosok Ahmad Ali yang publik mungkin tahu sebagai orang yang sangat dekat dengan Anies Baswedan, dan tiba-tiba hari ini menjadi partai PSI, partainya yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, apa yang kemudian kita bisa jelaskan dalam konteks ini? Itulah yang saya sebutkan, politik di kita itu ya politik tanpa ideologi, politik yang hari ini teman, besok menjadi kawan gitu ya. Hari ini teman dan besok bisa menjadi lawan. Hari ini lawan, besok menjadi teman. Oleh karena itu bagi saya, apa yang terjadi pada peristiwa politik hari ini, khususnya ketika Ahmad Ali bergabung dengan Nasdem dan kemudian menjadi bagian dari PSI, adalah peristiwa politik yang menjadi penting sebenarnya untuk semacam pengingat bagi kita bahwa berpolitik di kita itu memang tidak perlu ngotot-ngotot amat, tidak perlu gontok-gontokan amat, tidak perlu terlampau hitam dan putih melihat persoalan apapun secara terbuka. Meski kita akui ada partai politik tertentu, ada kader-kader tertentu yang menganggap bahwa kaderisasi, rekrutmen itu dilakukan secara ketat, dan tentu saja seleksinya itu tidak main-main. Tapi yang semacam ini sudah tidak terlampau banyak di negara kita. Di negara kita ada kecenderungan semua partai politik, kader-kadernya agak terbuka dan agak longgar untuk pindah ke lain tempat. Jangan lagi bicara tentang visi misi, jangan lagi bicara tentang ideologi, jangan lagi bicara tentang platform. Rasa-rasanya visi misi, ideologi, dan platform itu hanya ada di buku-buku yang kemudian muncul yang menjadi panduan dari partai politik. Dalam praktiknya adalah, saya menduga politik kita itu memang politik tanpa ideologi, politik kita itu memang politik tanpa misi-misi, politik kita itu adalah politik tanpa common platform, semua sama. Yang menjadi penting adalah bagaimana kepentingan politik yang diakomodir oleh partai terhadap politisi, maka disitulah kemudian para politisi itu akan menjadi bagian di dalamnya. Yang terakhir adalah, publik bertanya-tanya apa yang kemudian membuat bagaimana Ahmad Ali yang dulunya adalah orang penting, adalah elit kunci di Nasdem, dan juga pernah menjadi wakil ketua umum Partai Nasdem dan kini menjadi PSI, yang
mungkin salah satunya adalah Ahmad Ali dan Nasdem sudah tidak cocok. Karena tidak cocok dan kebetulan ada partai politik lain namanya PSI tertarik dan ada chemistry dengan Ahmad Ali, bergabunglah dan kemudian menjadi ketua harian. Sepertinya di situ. Jadi ketidakcocokan dalam partai politik adalah hal lumrah. Mungkin tidak cocok karena konstelasi Pilpres, mungkin tidak cocok gara-gara pileg, mungkin tidak cocok karena pilihan dan sikap politik partai. Dan saya kira di 2024 yang lalu ada partai yang saya kira kader-kadernya juga maju dari calon partai yang lain. Mungkin karena sudah tidak cocok, beda chemistry sehingga Ahmad Ali memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan Partai Nasdem. Dan yang kedua tentu saja PSI sepertinya memberikan karpet merah semacam free will kepada Ahmad Ali untuk menjadi bagian penting orang-orang yang ada di partai yang berlambang. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya. Ahmad Ali ya, politisi sebelumnya adalah politisi Nasdem, orang dekat Anies ya, tim pemenangannya Anies pada saat Pilpres yang lalu, dan kini berubah haluan menjadi kader PSI, mendukung Jokowi ya, dan menjadi bawahannya Kaisang. Dan inilah yang dikatakan oleh Adi Praitno ya, bagaimana Adi Praitno menganalisa bagaimana para politisi ini loncat sini loncat sana, teman-teman, dalam dunia kepartaian. Itu hal yang biasa sebenarnya, hal-hal yang lumrah ya, apalagi kalau kita melihat politisi-politisi yang mungkin mencari tempat yang pas, yang cocok. Tapi kalau kita melihat bagaimana Ahmad Ali ini ya, orang kepercayaannya Surya Paloh juga, teman-teman, ini ya, bagaimana beliau ya, sebenarnya ada beberapa nama yang terdengar ya masuk ke PSI ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus PSI? Kenapa bukan partai-partai yang besar ya, seperti Golkar, PDI, dan sebagainya? PSI ini kalau kita melihat adalah partai yang kecil ya, teman-teman. Partai yang belum masuk atau belum lolos ke Senayan ya, karena tidak memenuhi ambang batas ya. Kemudian ya, ketua umumnya juga kalau kita melihat ya Kaisang ya, di belakangnya ada Jokowi ya. Tentu saja Ahmad Ali mungkin masuk ke PSI ini gara-gara Jokowi, teman-teman, karena ada sosok Jokowi di sana, karena beliau ya mungkin nyamannya dengan Jokowi, teman-teman. Dan dalam pidatonya dia mengatakan bahwa supaya PSI pasang badan ketika Jokowi ya diserang sana sini, teman-teman, agar PSI pasang badan untuk membela Jokowi ya. Selama ini kan PSI ya, terlihat sangat tidak ada suaranya, teman-teman, untuk membela Jokowi ya, yang notabene adalah menjadi panutan mereka, katanya seperti itu ya. Dan inilah kenapa mungkin Ahmad Ali ini geram dan ingin masuk ke PSI, teman-teman ya. Tanpa disadari ya, Ahmad Ali ini mengkhianati kesetiaan Anies ya terhadap Partai Nasdem. Bagaimana Nasdem selama ini ketika Nasdem ada acara ulang tahun Surya Paloh, nah Anies itu datang, teman-teman, di berbagai acara Nasdem. Bagaimana menurut kalian?